Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Tuhan yang terkasih. Kita yang semua berada di dalam gedung gereja maupun yang beribadah melalui channel YouTube GKKA. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. 1 minggu yang sudah kita lalui, Tuhan turut bekerja. Anugerah Tuhan bagi kita semua, hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah pada pagi hari ini, dengan penuh ucapan syukur, kita mau datang kepada Tuhan. Kita membawa hati kita untuk menyembah Dia. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita bersama-sama untuk masuk dalam saat teduh. Basuh
mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, baik yang di dalam gedung gereja maupun yang berada di rumah untuk beribadah. Saya undang untuk berdiri. Dengarkanlah panggilan ibadah kita. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba penggembalaannya. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditapiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Allah kita sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Karya Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita selalu dinyatakan di dalam sepanjang hal yang kita lakukan. Sungguh, tiada taranya Dia mengasihi kita. Baiklah, dengan segenap kerinduan kita kepada Tuhan, kita mau datang, kita mau menyembah Dia, melakukan kehendak-Nya seturut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Sungguh indah, tiada taranya dalam hidup kita. Ku kagum Tuhan akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum Tuhan akan Engkau. Kita berikan hormat hanya kepada Tuhan. Hormat akan Engkau, ku kagum. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya Tuhan, sungguh menakjubkan. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami,
Yesus Kristus. Jemaat dipersilakan duduk. Mari Bapak Ibu, kita mau meneduhkan hati kita, meneduhkan diri kita. Kita akan memasuki pengakuan dosa kita. Marilah kita merenungkan sepanjang kehidupan kita selama 1 minggu ini. Apakah di dalam kehidupan kita ada didapati kita melukai hati saudara kita, keluarga kita, atau sesama kita? Marilah kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau akan menyelidiki setiap hati dan pikiran kami, ya Tuhan. Tuhan, kami sadar siapa diri kami. Kami tahu bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Walaupun kami berjuang untuk kami hidup baik, tetapi tidak jarang di dalam kehidupan kami hari lepas hari, tanpa disengaja atau tanpa kami sadari, kami melukai hati sesama kami, melukai saudara kami, melukai keluarga kami juga, ya Tuhan. Kiranya Engkau akan mengampuni setiap diri kami, ya Tuhan. Ampunkan setiap diri kami ketika kami menjalankan hidup yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami ketika kami belum menjadi terang bagi sekitar kami, ya Tuhan. Ampunkan setiap diri kami ketika tanpa disengaja kami belum menjadi suami, istri, atau anak yang berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penyayang dan pengampun. Dan biarlah di dalam doa permohonan ini kami juga menaikkan, kiranya Engkau akan menolong setiap diri kami ketika kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari, ya Tuhan. Doa yang jauh dari sungai ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dengan iman dan percaya kita percaya bahwa kita telah diampuni. Maka dengarkanlah berita anugerah. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Kita tahu kita semua adalah manusia yang berdosa. Tapi dengan kasih Tuhan, Dia sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Baiklah, kita boleh hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Jemaat, saya undang kita bersama-sama berdiri. Kita akan kembali memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan di dalam Mazmur 145. Kita akan membacakannya secara bergantian. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaan-Mu dan yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Bersama-sama, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk.
Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan akan kita dengar pada hari ini. Kita boleh kembali semakin diperbaharui iman kita. Untuk semakin mengasihi Tuhan. Untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kita tahu Tuhan Yesus turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kita mau mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus dengan segenap hati kita. Tuhan dengan segenap hati kita. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Saya kembali kita mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Biarlah kita boleh merenungkan firman-Nya siang dan malam. Kita memegang perintah-Nya dan melakukannya di dalam hidup kita. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang menghadap hadirat-Mu. Tuhan, mengucap syukur jikalau pada saat ini kami boleh beribadah. Mengucap syukur jikalau kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang akan mau mengurapi setiap diri kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan mau menerjemahkan setiap isi berita yang akan disampaikan. Dan kiranya Roh Kudus juga yang akan mau menolong hamba-Mu, memakai hamba-Mu ini untuk memberitakan firman yang berasal dari Engkau saja. Biarlah firman-Mu ini boleh hidup dan boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Doa yang jauh dari semua ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu. Perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 dan Kejadian 2 ayatnya yang ke-15. Kita akan membaca dua bagian ini. Akan saya bacakan. Kejadian ayat pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 2 ayatnya yang ke-15.
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sejauh ini pembacaan kita, Bapak Ibu. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Karya Allah yang Besar. Nah, ketika kita mempersiapkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita dengan satu pujian. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Saya berkesan barusan ketika memujikan lagu ini dengan kata-kata, Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. Engkau tahu Tuhan untuk apa masing-masing setiap manusia diciptakan. Engkau tahu ya Tuhan untuk apa dunia ini diciptakan. Kenapa Tuhan tahu? Karena Tuhan yang memikirkannya, karena Tuhan yang menginisiatifkannya yang pertama kali. Sehingga Tuhan yang paling tahu untuk apa masing-masing dari setiap diri kita ada di dunia ini. Nah, begitupun juga, bentar Bapak Ibu. Ketika kita membicarakan suatu karya, dan suatu karya pasti memiliki suatu tujuan. Ketika kita membicarakan tentang karya Allah yang besar, God's plan, God's blueprint, kita akan melihat bahwa ketika Allah menciptakan dunia ini, ketika Allah mengisi segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu di dunia ini, termasuk menciptakan kita, Tuhan sudah menetapkan terlebih dahulu suatu tujuan. Begitupun dengan ketika garpu dan sendok ini diciptakan oleh yang menciptakan. Pasti suatu barang akan diciptakan dengan suatu tujuan, bukankah begitu Bapak Ibu? Contohnya, kenapa sendok dan garpu ini ada? Ya untuk makan. Tapi kalau seandainya ini dipisahkan, mereka berdua ini punya tujuan masing-masing. Bisa untuk makan. Sendok ini bisa untuk makan, dan kalau ada kuah, kuahnya bisa ikut. Jangan kalau garpu bisa untuk makan, tapi ketika ada kuah, dia nggak akan mengikuti. Tapi bisa untuk makan nggak? Bisa mandiri nggak? Bisa. Tetapi ketika digabung jadi satu, maka garpu dan sendok ini akan bekerja saling melengkapi satu dengan yang lain. Maka kita akan lebih menikmati ketika kita makan. Maka semuanya akan semakin dirasakan semakin sempurna. Bukankah begitu Bapak Ibu? Begitupun ketika kita membicarakan karya Allah yang besar di dalam pernikahan. Walaupun saat saya tidak muncul, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita mau belajar, apa sih, mengapa Tuhan menciptakan adanya pernikahan? Kita melihat bahwa ketika Tuhan menciptakan pernikahan, itu memiliki suatu tujuan, yaitu antara suami dan istri saling melengkapi untuk melakukan tujuannya Tuhan. Apa tujuannya Tuhan? Mengelola bumi. Itu perkataan dari Kejadian pertama ayatnya yang ke-26 dan Kejadian 2 ayatnya yang ke-15. Mengelola bumi, mengelola segala sesuatu yang Allah ciptakan. Bahkan dikatakan ketika Tuhan mengkhususkan Taman Eden, Tuhan yang menempatkan secara khusus Adam sebagai manusia pertama untuk
ada di Taman Eden. Jadi dari situ kita melihat sebenarnya masing-masing dari kita didesain Tuhan untuk hidup bukan untuk diri kita, tetapi kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Termasuk salah satunya pernikahan. Nah, kita bisa belajar apa desain Tuhan atau karya besar Allah di dalam pernikahan ketika Allah mendesainnya pertama kali. Yang pertama, Allah menginginkan pernikahan itu dasarnya adalah Tuhan. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ini bukan hanya sekedar klise, tetapi ada dasarnya Bapak Ibu. Kalau kita membaca dari Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 dikatakan, baiklah kita Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, kitanya kita Allah. Lalu di bagian yang kedua, Kejadian 2 ayatnya yang ke-5, seperti yang tadi berbunyi, Tuhan mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden. Lalu di bagian yang ketiga kita bisa melihat Kejadian 2 ayatnya yang ke-18. Tidak baik manusia seorang diri saja. Aku Allah akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan kita. Dari 3 bagian ayat ini kita melihat bahwa yang menginisiatif pertama kali pernikahan, yang menginisiatif segala sesuatu adalah Allah. Jadi sudah seharusnya lah pernikahan itu dasarnya adalah Tuhan, supaya kita tahu apa yang direncanakan oleh Sang Pendesain itu. Ketika sang ciptaan ini menjauh dari pencipta, maka nanti lama-kelamaan tidak seturut dengan yang diinginkan oleh sang pencipta. Dan kalau kita melihat di dalam kehidupan pernikahan pertama kali, yaitu di dalam kehidupan Adam dan Hawa, desain ini begitu sangat-sangat indah. Makanya di dalam Alkitab kita membaca bahwa Adam dan Hawa serta Allah bisa berjalan bersama-sama. Ini menggambarkan suatu ikatan kelekatan yang sangat intim antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah. Dan ketika ini dikatakan berarti sudah secara otomatis Adam memiliki relasi secara khusus dengan Allah, Hawa memiliki relasi secara khusus dengan Allah, dan di dalam pernikahan ini mereka juga bersama-sama berelasi dengan Allah. Sayangnya, desain yang Tuhan berikan ini, desain yang sangat baik ini, rusak oleh dosa. Ketika pada waktu manusia diciptakan, makanya di awal-awal penciptaan tidak ada dikatakan, oh mereka bertengkar, mereka saling menyalahkan, tidak ada. Kenapa? Karena fokusnya masih kepada Allah. Mereka tahu tujuannya apa. Mereka masih memiliki kebenaran yang diberikan oleh Allah, pengetahuan untuk apa mereka diciptakan. Tetapi dosa itu merusak segala sesuatu. Tetapi kembali lagi, belas kasih Allah ada bagi manusia. Allah mendesain ketika manusia jatuh dalam dosa, maka bukan hanya secara individu, tetapi juga di dalam pernikahan Allah sanggup memulihkan melalui Kristus Yesus. Makanya Efesus 5 ayatnya yang ke-22 sampai Efesus 6 ayatnya yang ke-4, di situ diberikan gambaran suatu keluarga yang berpusat kepada Kristus. Seperti apa sih gambaran yang
Allah harapkan, Allah inginkan di dalam kehidupan pernikahan. Yaitu ketika kita memiliki relasi dengan Tuhan, ketika kita memiliki hidup yang bersandar dan melekat kepada Kristus, maka seharusnya yang tampak di dalam kehidupan suami dan istri seperti ini. Istri bersedia menundukkan diri kepada suami seperti ia tunduk kepada Tuhan. Lalu yang kedua, suami sebagai kepala bertugas untuk mengasihi istri dalam kebenaran sehingga dalam relasi rumah tangga terjadi pengudusan, yaitu dengan menghidupi firman Tuhan. Dan seorang anak yang berpusat kepada Kristus adalah anak yang sanggup menghormati dan menaati orang tuanya. Paulus memberikan gambaran yang sangat baik bagaimana kehidupan pernikahan ketika pernikahan itu berlandaskan dan berpusat kepada Allah. Karena pada realitanya hal-hal ini sudah sangat kita pahami, sudah sangat kita tahu, berulang kali dikhotbahkan, tetapi sangat-sangat sulit dilakukan. Contohnya Bapak Ibu, di masa sekarang ini adalah masa emansipasi wanita. Sangat digaung-gaungkan kesejajaran pria dan wanita. Nah, ketika hal ini terjadi, maka tidak jarang kita melihat makna dari kesamaan ini disalahpahami, yang berarti bisa jadi ingin menguasai segala sesuatu. Ingin melakukan atau apa yang dia inginkan itu yang terjadi tanpa menghargai pasangan. Itu bukan desain yang diinginkan Tuhan. Itu hal yang menjadi suatu tantangan tersendiri. Nah, yang kedua, desain apa yang Tuhan harapkan di dalam pernikahan. Ketika Tuhan menciptakan pernikahan, ketika Tuhan menciptakan manusia, dikatakan Tuhan menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Jadi bukan hanya yang segambar dan serupa Allah, bukan hanya laki-laki, tetapi perempuan dan laki-laki memiliki gambar yang sama karena Allah yang menciptakan. Gambar dan rupa di sini menunjukkan bahwa benar-benar mencerminkan, yaitu ketika anak itu mencerminkan gambaran ayah dan ibunya. Ini adalah konteks yang dipakai di dalam kejadian ini. Nah, itu berarti manusia memiliki keunikan tetapi juga memiliki kesamaan. Mereka sama-sama manusia, mereka segambar dan serupa Allah, diberikan suatu karunia, kemampuan, pengetahuan, dan segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Tetapi mereka juga unik. Paling tidak kita melihat di dalam konteks ini, mereka diciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sudah pasti beda. Nah, bukan hanya itu, Alkitab juga menjelaskan bagaimana laki-laki dan perempuan ketika mereka menikah saling melengkapi. Jadi mereka memiliki perannya sendiri-sendiri. Tetapi di dalam pernikahan ketika mereka saling mendukung, maka mereka bisa menjalankan misi Allah ini dengan sangat optimal. Nah, ketika kita melihat ini, ketika melihat dan memaknai bahwa manusia unik, apakah itu mudah Bapak Ibu? Enggak. Kenapa? Terkadang kita sulit untuk terkadang tanpa kita sadari kita menginginkan bahwa orang lain memiliki kemampuan
seperti yang kita miliki. Terutama contohnya kalau kita melihat ketika kita melakukan kerja kelompok atau kerja bersama-sama, maka kita mengharapkan pasangan kita atau orang lain melakukan kemampuan yang sama, speed kerjanya sama, contohnya salah satunya. Nah, ketika ini terjadi, ketika kita tidak memaknai ini, ketika gambar dan rupa ini tidak kita yakin dan tidak kita lakukan, maka kecenderungan manusia adalah menghendaki orang lain melakukan seperti yang kita lakukan. Padahal Tuhan mendesain setiap orang unik, punya kemampuan sendiri-sendiri, cara kerja yang dibentuk dari keluarga sehingga dia memiliki cara kerjanya sendiri, dia punya habitnya sendiri. Nah, pada saat kita memasuki pernikahan dari dua orang yang berbeda ini, Tuhan mengharapkan masing-masing orang memiliki dengan identitasnya masing-masing. Tuhan menghendaki mereka melihat seperti Allah melihat mereka pribadi lepas pribadi. Bagaimana Allah melihat Adam, bagaimana Allah melihat Hawa secara unik. Begitupun ketika pernikahan pertama, Adam memandang Hawa seperti Allah memandang Hawa. Maka diterima dengan sangat baik. Nah, ketika kita besar di kultur yang berbeda, punya pengalaman hidup yang berbeda, maka itu akan menjadikan perbedaan. Ini adalah tantangan yang kedua, Bapak Ibu. Maka yang harus kita lakukan, bagaimana kita bisa memandang pasangan kita atau orang lain seturut dan serupa dengan yang Allah mau, yaitu hanya melalui Kristus. Ketika kita melekat pada Kristus, melalui pengenalan di dalam Kristus, maka kita mendapatkan pemulihan itu. Sehingga kita bisa mengenali siapa diri kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita adalah unik, dan yakinlah bahwa ketika kita bisa melihat siapa diri kita, menerima kita berada di keluarga kita seperti apa, dari mana, ketika kita bisa menerima itu semua, maka kita disanggupkan, dan atas pertolongan Roh Kudus kita bisa melihat orang lain, keunikan orang lain, menghargai keunikan orang lain, sehingga semuanya bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang ketiga, desain Allah di dalam pernikahan adalah relasi yang spesial. Pernikahan adalah relasi yang spesial. Kenapa dikatakan spesial? Kejadian pertama ayatnya yang ke-23 dan ke-24 dikatakan, Kejadian kedua, ayatnya yang ke-23 berbunyi, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ayatnya yang ke-24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini adalah suatu keunikan tersendiri, di mana di dalam pernikahan adanya suatu perasaan cinta. Dikatakan spesial karena laki-laki dan perempuan mengkhususkan diri untuk menjadi satu keluarga tersendiri, melepaskan dari orang tua. Maksudnya di sini bukan berarti terus tidak mempedulikan orang tua, tetapi ketika laki-laki dan perempuan menikah, mereka komit untuk hidup bersama, memprioritaskan pasangan masing-masing di dalam hidup mereka. Dan itu sudah pasti ketika kita mengatakan pernikahan itu spesial, berarti kita juga ketika kita memasuki pernikahan, kita harus mengatur kembali prioritas kehidupan sosial kita.
kita bisa melihat bahwa keluarga adalah bagian terpenting di dalam hidup kita yang Tuhan percayakan. Nah, ketika relasi yang spesial ini, yang pertama membutuhkan rasa cinta, yang kedua berarti kita mengkhususkan diri. Itu juga berarti ketika membutuhkan cinta, kita melihat. Steinberg menjelaskan bahwa di dalam teori cinta, perasaan cinta memiliki 3 aspek, yaitu hasrat, komitmen, dan juga keintiman, intimasi. Nah, perasaan intimasi adalah perasaan untuk dikasihi atau mengasihi, keinginan untuk mempercayai dan dipercayai, merasakan aman dengan pasangan, dan merasakan aspek emosi lainnya di dalam relasi antara suami dan istri. Perasaan cinta di dalam pernikahan juga membutuhkan komitmen, berarti bersedia untuk berada di dalam pernikahan itu di dalam jangka waktu yang sangat lama. Apapun yang terjadi, walaupun badai kehidupan, pasang surut, suka duka, banyak hal yang suka menyenangkan kita atau tidak menyenangkan kita, kita tetap komit. Itu adalah salah satu aspek di dalam cinta itu. Dan hasrat berarti adanya keinginan untuk dekat dengan orang-orang yang dikasihi, terutama pasangan atau anak-anak kita. Ingin memperhatikan, ingin memberikan diri. Itulah wujud-wujud di dalam aspek cinta yang dikemukakan oleh Steinberg. Tetapi pada realitanya mencintai itu menjadi suatu tantangan, karena ketika kita mencintai orang berarti terjadi gesekan di dalamnya. Tetapi bukankah ini yang diinginkan oleh Tuhan? Di dalam pernikahan itulah, di dalam gesekan itulah kita dibentuk oleh Tuhan untuk kita semakin serupa dengan Kristus, untuk kita melakukan atau mengenali, melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu kita mengasihi pasangan kita, mengasihi anak-anak kita. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, kasih itu apa sih? Cinta itu apa sih yang diajarkan oleh Tuhan? Ketika gesekan itu terjadi, berarti kita belajar untuk bersabar. Kita belajar untuk memaafkan. Kita belajar untuk murah hati. Di dalam perbedaan itulah kita diajarkan kembali oleh Tuhan hakikat pernikahan pada awal mulanya. Yaitu di dalam pernikahan kita melatih kesabaran kita. Kita menerima pasangan kita. Ketika pasangan kita tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai yang kita inginkan atau melakukan kesalahan, kita bersedia memaafkan. Fondasinya adalah Allah. Ketika Kristus sudah mengampuni kita dan menebus diri kita, apakah setiap diri kita, orang-orang yang ditebus, tidak bersedia memaafkan pasangan kita, keluarga kita yang melakukan kesalahan? Makanya, fondasi yang pertama yaitu hidup di dalam Tuhan dan mengerti bahwa manusia diciptakan secara unik harus benar-benar dipahami di dalam hidup kita. Sehingga itu akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap di dalam kehidupan kita hari lepas hari, baik secara berpasangan maupun secara mandiri. Nah, di bagian yang terakhir, apa desain Allah untuk pernikahan? Yaitu di dalam pernikahan Allah mempercayakan anak atau anak-anak, yaitu Tuhan mengatakannya sebagai keturunan, beranak cuculah dan bertambah banyak. Itu adalah bagian di dalam Kejadian 1 ayat 28. Ini menjadi suatu desain Allah yang sangat besar, karya Allah yang sangat besar ini. Anak-anak dididik di dalam keluarga.
yang berarti sebagai suami istri dipercayakan untuk mengelola, dipercayakan untuk mendidik anak-anak generasi penerus, untuk mewariskan mandat yang dipercayakan Allah kepada mereka. Untuk anak cucu kita bisa melakukan mandat Allah itu, berarti kita harus mengajarkan mereka untuk mengenal Allah. Berarti kita sebagai orang tua harus memenuhi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kalau kita mengenal di dalam psikologi, teorinya Abraham Maslow, di mana dikatakan bahwa setiap manusia memiliki tingkat-tingkat kebutuhan, hierarki kebutuhan, mulai dari aspek fisiologis yaitu fisik kita, makan, minum, pakaian, keamanan, cinta, dan memang pada akhirnya adalah aktualisasi, yang berarti mengenal siapa diri kita, mengenal potensinya, itu adalah panggilan di dalam hidup sebagai orang tua. Tetapi seorang anak tidak akan dapat melakukan mandat atau kepercayaan Allah ini ketika mereka tidak mengenal atau tidak melekat dengan Allah. Karena kecenderungan manusia berdosa ketika dia tidak melekat dengan Allah, maka hidupnya hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Yang sangat menarik pandangan dari Kirkpatrick dan Sever mengatakan bahwa ternyata relasi orang tua dengan anak itu akan memiliki pengaruh yang sangat besar untuk masa-masa yang akan datang. Dia meneliti aspek kehidupan anak, bagaimana anak mengenal Allah, bagaimana di dalam kehidupan seseorang akan mengalami intimasi dengan Allah ketika dia mendapatkan intimasi, keamanan, merasakan nyaman di dalam keluarganya terlebih dahulu. Karena tanpa dia sadari, setiap orang akan menggambarkan Allah seperti keluarganya. Ketika anak-anak merasa nyaman, merasa aman, maka dia akan merasakan lebih mempermudah dia untuk menggambarkan bahwa Allah adalah tempat perteduhan, Allah adalah benteng perlindungan. Tetapi ketika anak tidak mengalami rasa aman dan nyaman, maka sangat sulit untuk seorang anak mempersepsi Allah itu adalah tempat perlindungan. Kenapa? Karena di dalam kehidupan dia, sepanjang kehidupan dia melakukan kehidupan bergumul. Ketika dia mengalami kesulitan, dia harus melakukan semuanya sendiri. Dia harus berjuang, dia harus survive supaya bagaimana dia hidup. Tetapi ketika rumah atau orang tua menjadi bagian yang dimana dia merasakan surga, maka anak-anak akan lebih mudah. Ya, Allah adalah kasih. Seperti orang tuaku yang juga mengasihi aku. Orang tuaku yang menerima aku apa adanya. Senakal apapun aku, dia menghajar aku dengan kasih. Dia mengingatkan aku dan membangun aku. Begitupun dengan Allah, sehingga itu lebih mempermudah untuk anak-anak mengenal Allah, siapa Allah. Sehingga pengenalan Allah itu tidak berhenti hanya di otak. Hanya sebatas pengetahuan, ya Allah itu kasih, Allah itu maha pengampun, Allah itu menerima kita. Tetapi pengetahuan ini dapat dirasakan sampai ke dalam hati. Itu kenapa Bapak Ibu, di dalam pernikahan Kristen kita melihat bahwa pernikahan dibangun oleh dua orang yang mengenal Tuhan. Karena itu harus berfondasikan di dalam Tuhan. Pernikahan tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak seimbang. Nah,
Hal inilah yang mungkin bagi setiap kita yang sudah berpasangan, kita bisa menghidupi ini di dalam kehidupan berkeluarga kita. Marilah kita membangun kehidupan kerohanian kita, membangun bersama pasangan kita, anak-anak kita untuk mengenal Tuhan, untuk mempraktekkan bagaimana hidup saling menerima seperti Allah sudah menerima kita terlebih dahulu. Bagaimana Allah mempedulikan kita, bagaimana Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita bisa mengasihi orang lain. Tetapi sebagai masing-masing dari kita, pastinya kita butuh berlatih, butuh partner. Bahkan kalau kita ingin mengenali, mungkin tidak semua keluarga memiliki persekutuan keluarga. Nah, bersyukurnya untuk memulai segala sesuatu kita merasa awkward, merasa aneh kalau memulainya sendiri. Tetapi saya memang mendorong Bapak Ibu semua untuk marilah kita memulai persekutuan keluarga kita. Itu salah satu cara untuk kita berorientasi kepada Allah. Tetapi gereja kita juga sebenarnya sedang merintis dan mempersiapkan suatu pelayanan yang berorientasi kepada keluarga. Bagaimana kelompok ini dapat bertumbuh bersama sebagai keluarga dengan keluarga menjadi suatu tim untuk bersama-sama saling mensupport, untuk mengenal Allah, untuk mengenal keluarga mereka masing-masing, sehingga mereka boleh hidup bersama-sama, mengenal, berjalan bersama-sama sebagai orang-orang percaya untuk mengalami pertumbuhan, untuk mengalami transformasi, bukan hanya secara pribadi, tetapi secara keluarga, di dalam keluarga. Nah, saya ingin memperlihatkan salah satu bagian video yang dilakukan oleh kelompok ini. Hari-hari nggak selesai kerjaan kayak gini terus. Ngapain sih ngomel-ngomel? Apa ya? Nggak nentuin. Capek nggak usah dikerjain, ngapain? Ya, Ngomongnya rasanya capek pak. Kalau tiap hari kayak gini, bersih rumah, harus nyapu, masak, belum kerjaan yang lainnya. oh gitu. Kalau misalnya papa sama anak-anak terlibat untuk bantu mama beres-beres rumah, gimana ya? Supaya mama juga bisa waktu yang lain. Baiklah, kalau begitu, coba nanti kita bicarakan anak-anak untuk atur jadwal membersihkan rumah. Sehingga mama punya waktu untuk mengerjakan yang lain dan nggak terlalu capek untuk hanya membersihkan rumah aja. Gimana? Oke, nanti papa ngomong ya sama anak-anak ya. Oke. Cece, baju seragam sekolahnya diberesin, Cek. Iya, Ma, sebentar. Cek, baju seragam sekolah, Cek, diberesin. Iya, Ma, dikit lagi. Cek, Mama sudah bilang berapa kali tadi baju seragam sekolahnya diberesin. Kenapa nggak diberes-beresin? Aduh mah bukan, ini tugas itu lagi banyak. Tuh 5 menit lagi dikumpul, kalau nggak dikumpul nanti nilai jajan nol. Gitu lagi nih. Kenapa sih kamu begitu sama Mama? Jauh-jauh begitu? Gak tahu ah. Cece, Mama minta maaf ya. Mama minta maaf ya tadi marah-marah sama Cece. Minta maaf ya Mama ya. Mama Cici maafin.
bangun. Ayo bangun Jo. Udah pagi. Bangun. Kan kamu mau upacara. Bangun. Bangun. Jo, udah pagi Jo. Good morning Jojo. Selamat pagi Jojo. Cauan Jojo. Yuk bangun yuk, bangun yuk. Udah siap. Udah pagi. Yuk. Ya, ini adalah salah satu contoh video penerapan yang dilakukan oleh salah satu kelompok di dalam kelompok kompak, yaitu kelompok Baim-Bai. Ini adalah salah satu gambaran di mana mereka belajar di dalam kelompok kompak ini untuk melatih diri mereka bagaimana mereka boleh menyatakan kasih mereka, yaitu ketika kita hidup pastinya kita memiliki pilihan-pilihan. Yang pertama, bagaimana kita mengkomunikasikan, menyatakan kasih itu. Apakah dengan halus atau tidak. Nah, dengan adanya kelompok ini, mereka belajar untuk bagaimana mensupport, bagaimana mengenali diri mereka, bagaimana apa yang dilakukan di dalam keluarga mereka, dan mereka bisa membahasnya, dan mereka bisa saling membangun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kelompok ini sudah ada di dalam gereja kita sejak tahun 2001 dan ini adalah masih dalam tahap merintis. Mereka sedang membangun kelompok kompak ini. Walaupun pada saat ini belum terbuka kembali karena ini adalah sebenarnya bukan kelompok eksklusif Bapak Ibu, tetapi kelompok yang memiliki komitmen untuk bisa bertumbuh bersama-sama. Mereka berarti memiliki kontinuitas. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa mereka memiliki komitmen itu. Dan mereka harus mempersiapkan diri mereka sebelum pada akhirnya nanti akan dibuka kembali untuk keluarga-keluarga yang lain. Nah, kalau Bapak Ibu yang merindukan untuk tergabung di dalamnya, tunggu ya Bapak Ibu untuk nanti ketika ada pengumuman, nah pada saat itu Bapak Ibu bisa tergabung bersama-sama di dalam kelompok kompak ini. Dan kelompok kompak ini sudah ada di dalam gereja kita sejak 2021 dan dalam tahap merintis. Mari kita mendoakannya, biarlah melalui kelompok ini semakin banyak keluarga-keluarga yang akan dijangkau untuk mengenal Kristus. Dan biarlah kita juga bersama-sama boleh belajar bagaimana kita membangun keluarga kita. Untuk proyek ketaatan kita pada minggu ini adalah saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melakukan ibadah keluarga. Sediakan satu hari khusus untuk bersama-sama papa, mama, anak-anak untuk melakukan ibadah keluarga. Bisa hanya berdoa, bisa dengan men-sharingkan saat teduh yang dilakukan di dalam hari itu. Dan apa yang akan dilakukan bersama-sama sebagai satu kesatuan keluarga. Jikalau bagi saudara-saudari semua yang tidak bersama-sama dengan keluarga, mungkin bisa melalui telepon mengajak orang tua atau orang-orang yang dikasihi untuk bisa berdoa bersama-sama, menanyakan pergumulan mereka.
Sedangkan bagi pasangan-pasangan muda yang belum menikah, saya ajak untuk kalian semua mulai membangun relasi yang di dalam Tuhan. Artinya, sediakan di dalam bagian waktu di dalam berpacaran itu juga menggumulkan firman Tuhan. Menjadi sarana untuk men-sharingkan firman Tuhan, apa yang mau dilakukan, apa yang menjadi pergumulan hidup, dan apa kata firman Tuhan ketika menghadapi pergumulan itu. Sehingga ketika kita menjalani setiap relasi ini bukanlah relasi yang sekedar berjalan begitu saja, tetapi relasi yang berlandaskan pada kebenaran firman Tuhan, yang berfondasikan kepada Allah, untuk kita bisa menghayati dan melihat bahwa Tuhan sudah mendesain, Tuhan sudah memberikan penuntun-penuntun di dalam hidup kita, di dalam firman Tuhan, untuk kita pakai di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik di dalam keluarga, baik ketika kalian berpacaran, baik di dalam kehidupan berkomunitas lainnya, atau secara individu. Saya ajak Bapak Ibu semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk firman yang telah disampaikan. Biarlah kami belajar untuk kami boleh membangun keluarga kami, membangun pernikahan berlandaskan Engkau. Bukan hanya pernikahan, tetapi bagaimana Engkau mengingatkan diri kami untuk kami membangun hidup kami di dalam Engkau, untuk kami boleh melekat kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh mengenal siapa diri kami, untuk mengenal kelebihan dan kelemahan kami, dan ajar kami untuk kami dimampukan untuk melihat keluarga kami, pasangan kami, anak kami, orang lain yang Engkau percayakan di dalam hidup kami. Mereka adalah orang-orang yang unik, yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh belajar untuk mengasihi orang-orang yang Engkau percayakan ini, seperti Kristus telah mengasihi kami, seperti Kristus telah memberikan hidupnya bagi kami. Ajar kami ya Tuhan, dan ajar kami untuk kami melakukan segala sesuatu yang Engkau percayakan di dalam hidup kami, untuk baik pasangan kami, untuk anak-anak kami, atau mungkin Engkau percayakan anggota keluarga kami yang lain. Biarlah kami boleh memelihara mereka, kami boleh membangun relasi dengan mereka yang berlandaskan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan. Doa yang jauh dari sebenarnya ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pada kesempatan ini juga saya pada saat ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan majelis jemaat serta hamba Tuhan GKKAI Banjarmasin yang sudah memberikan kesempatan kepada pihak SAAT untuk menitipkan mahasiswa praktek 1 tahunnya di gereja ini. Saya secara pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada majelis jemaat maupun hamba Tuhan yang telah bersedia untuk dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani di tempat ini. Saya mohon maaf jika di dalam pelayanan saya banyak hal yang tidak berkenan. Saya mohon maaf jikalau tanpa disengaja saya bergesekan dengan Bapak Ibu Saudara semua. Dan akhir kata pada hari ini juga saya ingin pamit untuk saya akan berlibur selama 1 bulan, dan di bulan April mendatang saya akan melanjutkan untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikianlah kita sudah kuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan kembali mengikrarkan iman kita. Saya undang jemaat kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengucapkan bersama pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat yang indah hari ini kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan terlebih dahulu memberkati kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Jemaat, persembahan dapat dilakukan melalui transfer dari Bank BCA maupun Bank Danamon, ataupun jemaat dapat memindai melalui kode QR yang tertera di layar, atau jemaat yang berada di gereja boleh memindai yang ada kode QR yang ada di depan kursi, ataupun bagi jemaat yang tidak dapat melalui transfer yang pada saat ini hadir di gereja juga dapat memberikan melalui amplop persembahan yang disediakan di meja penyambut tamu, boleh diberikan setelah selesai ibadah nanti dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan di bagian belakang. Biarlah kita boleh mempersembahkan yang terbaik pada Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita menaikkan pujian bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Dia selalu mengasihi kita karena Dia menjamin firman-Nya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami. Tuhan, jika kami telah mempersembahkan sebagian kecil dari apa yang telah Engkau berikan, biarlah ini boleh menjadi dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu saja ya Tuhan, dan dipergunakan untuk keberlangsungan gereja ini juga ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau akan mau menolong majelis
untuk mengelola persembahan ini ya Tuhan. Dan kami juga mau menaikkan beberapa doa syafaat kami ya Tuhan. Tuhan, kami pada saat ini juga berdoa dan mengingat akan pemerintah kami. Biarlah Engkau yang akan mau menolong baik dari tingkat pusat sampai daerah ketika pemerintahan kami harus melakukan atau mengambil kebijaksanaan untuk mengendalikan hal-hal yang terjadi dalam negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang akan mau menolong pemerintahan kami ketika mereka harus mengendalikan pandemi ini, ketika mereka harus mengambil kebijaksanaan sehingga penyebaran virus corona ini tidak semakin meluas ya Tuhan. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan dari Engkau saja yang Engkau karuniakan kepada pemerintahan kami. Dan kami juga berdoa untuk pemerataan vaksinasi. Biarlah melalui pemerataan vaksinasi yang digalakkan oleh pemerintah, kami boleh mensukseskannya, kami boleh menolongnya, dan kami boleh melakukannya juga ya Tuhan, sehingga pandemi ini boleh ditekan, sehingga setiap orang yang mengalami atau terpapar virus tidak mengalami penyakit yang cukup parah, terdampak cukup parah ya Tuhan. Dan kami juga berdoa biarlah vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik dan merata, dan biarlah setiap warga negara boleh bersedia untuk melakukan vaksinasi apapun versi vaksinnya itu ya Tuhan. Biarlah mereka boleh percaya bahwa vaksin yang akan masuk di dalam tubuh mereka itu boleh baik dan boleh diterima di dalam tubuh mereka ya Tuhan. Kami juga bersatu hati berdoa untuk panitia Paskah tahun ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk contoh Sri, contoh Debbie maupun contoh Harry yang mengkoordinir Paskah ini. Kami berdoa untuk panitia secara khususnya yang diketuai oleh Erik ya Tuhan. Biarlah Engkau akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka ketika harus menyelenggarakan rangkaian Paskah di tahun ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk siap diri kami. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri kami untuk memaknai kembali apa artinya Paskah. Biarlah kami juga boleh memaknai kembali apa artinya kematian, kebangkitan, dan juga kenaikan Yesus Kristus ya Tuhan. Biarlah kami, ketika kami mengingat itu, kami juga boleh mengingat kasih setia-Mu saja. Dan kami juga berdoa untuk penyusunan program yang akan dilakukan di gereja kami. Kami juga berdoa untuk rencana penyusunan visi misi setahun maupun 5 tahun di gereja kami ya Tuhan. Kiranya Engkau akan mau menyertai setiap tahapan-tahapan ini. Kiranya Engkau menyertai untuk contoh Wahyudi yang mengkoordinir beserta majelis jemaat yang mengkoordinir untuk mengadakan atau menyusun visi misi ini ya Tuhan. Biarlah gereja ini boleh berjalan sesuai dengan visi misi yang Engkau harapkan, yang Engkau inginkan, sehingga segala sesuatunya demi kemuliaan-Mu saja. Sehingga kami boleh menjadi jemaat, boleh menjadi orang-orang yang hadir di gereja ini mengalami pertumbuhan iman ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk persekutuan-persekutuan yang dilakukan di gereja kami, baik untuk komisi remaja, pemuda, komisi anak, wanita, kosutri, maupun PDP, maupun kelompok-kelompok kecil lainnya yang ada di gereja kami, termasuk salah satunya Kompak ya Tuhan. Kami mau membawa ke hadapan-Mu. Biarlah melalui persekutuan ini, melalui sarana Kompak ini juga boleh menjadi sarana untuk setiap orang yang hadir mengenal Engkau, mengalami pertumbuhan iman di dalamnya ya Tuhan. Biarlah melalui Kompak juga keluarga-keluarga boleh mengenal, memiliki komitmen kembali untuk mengalami pertumbuhan, hingga pada akhirnya mereka boleh men-sharingkan berkat yang mereka alami ketika mereka mengalami pertumbuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim yang menangani Kompak ini, untuk Diakon Wikai, untuk contoh Desi, dan orang-orang lainnya. Biarlah Engkau akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan ketika mengadakan atau mengkoordinir Kompak ini ya Tuhan. Dan kami juga mengingat untuk jemaat kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Pak Hendrik Bong, untuk Bapak Hendra, untuk Bapak Feritio, untuk Ibu Lilianti, untuk Bapak Henok, untuk Bapak
Tony Andaria yang juga hari ini berulang tahun. Kiranya di pertambahan usia mereka, Engkau anugerahkan kasih dan sukacita di dalam hidup mereka, dan juga pertumbuhan iman di dalam diri mereka ya Tuhan. Biarlah mereka juga boleh menjadi orang-orang yang memuliakan nama-Mu saja. Dan kami juga berdoa untuk jemaat kami yang berulang tahun pernikahan di dalam minggu ini, untuk Bapak Soeharto dan Ibu Melina, dan juga untuk Bapak Hendro dan Ibu Gentialisa. Biarlah Engkau hadirkan juga kesatuan hati di dalam keluarga ini ya Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi keluarga yang berkenan di hadapan-Mu. Dan kami juga mau menyerahkan seluruh doa syafaat ini ke hadapan-Mu dan menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik. Jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar hanya Tuhan yang dipuji disembah. Segala kemuliaan hanya bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Marilah kita mengakhiri ibadah kita dan dengarkanlah berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibadah kita hari ini selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan kembali masuk dalam saat teduh. Kemudian akan dilanjutkan warta yang akan disampaikan secara lisan oleh hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, kalau di sini saya bisa dengar ya, kalau yang online nggak kedengeran. Baik Bapak Ibu Saudara yang di sini maupun yang beribadah secara online, juga saudara-saudara kita yang di GKKA cabang Jakarta ya, yang kondisi hari ini juga mengharuskan mereka beribadah secara online bergabung dengan kita. Saya berharap bersama-sama dengan saudara ya, kondisi pandemi boleh semakin membaik sehingga kita boleh membuka lebih luas lagi ibadah onsite kita. Namun selagi itu belum tercapai saudara, saya minta saudara tetap bersabar dan tetap setia menjalani kehidupan kita beribadah dalam kondisi yang terbatas. Nah, minggu depan perjamuan kudus, saya harap saudara bisa ikut semua meskipun secara online ya. Jadi hubungin pihak gereja untuk mendapatkan hostinya ya, baik yang di Jakarta mungkin bisa kontak pengurus sehingga saudara semua bisa ikut dan bisa terlaksana dengan baik sekalipun saudara di rumah. Saudara, yang pertama saya tentu mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Feni yang telah melayani sebagai mahasiswa praktek selama 1 tahun dan akhir Februari ini masa prakteknya selesai. Dia akan pulang dulu ya, ketemu dengan keluarga. Dan pengurus atau majelis juga telah menyampaikan bahwa kita akan merindukan dia untuk boleh melayani lebih lanjut di GKKA Banjarmasin. Jadi dia akan kembali nanti pada bulan April bukan lagi sebagai mahasiswa praktek tetapi sebagai hamba Tuhan kita ya, GKKA Banjarmasin. Mari kita dukung terus, kita doakan perkembangan pelayanan beliau. Kalau ada sesuatu yang menjadi masukan, saudara bisa beritahu ya, sehingga kita sama-sama bertumbuh, berkembang sebagai sebuah gereja. Nah, terima kasih juga untuk pelayanan Contoh Feni hari ini ya, pesannya buat kita baik yang sudah menikah maupun belum menikah. Terus cek lagi apakah kalau kita sudah menikah, apakah pernikahan kita itu sudah sesuai dengan blueprint Tuhan atau rancangan Tuhan. Bagi engkau yang mempersiapkan pernikahan, mari lihat sungguh-sungguh, persiapkan sungguh-sungguh pernikahan. Dan bagi engkau yang masih jauh dari pernikahan ya, doakan mereka yang telah menikah, doakan papa mama, doakan keluarga-keluarga yang sudah menikah, supaya mereka bisa menjalani pernikahan sesuai dengan rancangan ilahi. Lalu yang berikutnya saudara, saya mau infokan bahwa besok hari Senin tanggal 28 Februari 2022, GKKA sebagai satu sinode ya. Jadi kita mungkin yang selama ini tahu GKKA di Banjarmasin, namun sebenarnya GKKA itu banyak saudara ya. Ada sekitar 70-an gitu ya, sama kira-kira gereja yang kecil-kecilnya atau pos-pos PI. Nah, kita akan bergiliran mengadakan doa secara sinode dan mengundang jemaat. Jadi setiap sebulan 1 kali di Senin minggu keempat. Nah, di bulan Februari ini yang menjadi tuan rumah adalah GKKA Indonesia Jemaat Palu.
Nah nanti Banjarmasin kebagian jadi tuan rumah bulan April ya, Senin keempat April. Nah bulan Februari ini mari kita sama-sama join dengan GKKAI Jemaat Palu sehingga kita juga bisa kenal nih GKKA ada di mana saja dan kita bisa mendoakan saudara-saudara kita yang berada di berbagai daerah 1 bulan 1 kali. Silahkan hadir saudara, nanti ada link Zoom yang akan diberikan kepada saudara, juga ada video pengumuman dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya, kita juga turut berduka ya untuk jemaat kita yang meninggal kemarin, dan hari ini itu ada ibadah penghiburan, saudara mungkin bisa join melalui link Zoom, atau saudara yang ingin datang ya juga bisa mengatur bagaimana ya, karena kondisi juga pandemi. Lalu yang terakhir saudara, saya mengingatkan juga di hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 kita akan memasuki Minggu Paskah ya. Jadi dimulai dari Prapaskah kita akan mengadakan ibadah Rabu Abu secara online pada tanggal 2 Maret. Kiranya saudara semua bisa bergabung ya jam 7 WITA. Baik yang di cabang Jakarta juga bisa mempersiapkan waktu untuk bergabung bersama-sama dengan kita pada ibadah Rabu Abu di malam hari. Demikian saudara apa yang bisa saya sampaikan. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan saudara sehingga kita semua bisa tetap sehat dalam melayani, dalam bekerja dan dalam melakukan berbagai aktivitas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang